Selamat sore pemirsa, senang sekali sore hari ini saya Fiona Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam dialog eksklusif kita sore hari ini 11 Maret 2021 dengan tema kita Pemuda dalam Peran Kebangsaan, bagaimana peran pemuda dalam bingkai NKRI. Pemirsa, peran pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa serta bernegara tentunya tidak dapat diragukan lagi. Sumpah Pemuda adalah sebuah hasil yang sangat brilian pada zaman itu, di mana pada tahun 1928 rakyat Indonesia masih dalam kekolotan, kesukuan dan juga kedaerahan, bahkan dalam kehidupan yang beragama sekalipun. Dan di masa kini pemuda juga memiliki banyak sekali peranan yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Lalu seperti apakah pemirsa pemuda dalam peranan kebangsaan? Untuk itu kita akan membahas tema kita sore hari ini, yakni pemuda dalam peran kebangsaan, dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio Radar Lampung TV. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu, beliau adalah Haji Pilar Saga Ihsan ST. Beliau adalah selaku Ketua Umum DPP Mahasiswa Pancasila sekaligus Wakil Wali Kota terpilih dari Tangerang Selatan ya. Bang Ade, apa kabar? Assalamualaikum. Bang Saga ya? Oke. Mohon maaf Bang Pilar Saga. Assalamualaikum, apa kabar Bang? Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Mahasiswa Pancasila. Betul ya Bang ya? Betul, Selamat ya. datang di Provinsi Lampung. Iya, Sepertinya bukan kali pertama ini ya Bang ya. Dan selanjutnya di sampingnya beliau juga ada Haji Ade Utami Ibnu, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah anggota MPO DPD Mahasiswa Pancasila Lampung. Beliau juga selaku anggota DPRD dari Provinsi Lampung. Bang Ade, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak. Sehat ya Bang ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukannya Bang Ade. Dan juga bersama kami pemirsa ada Bang Hendra Lesmana Ardi Eshos. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP Mahasiswa Pancasila. Baik, assalamualaikum Bang Hendra, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih tentunya 3 narasumber yang sudah hadir ini dari jauh-jauh pemirsa, dan tentunya kami juga terus menerapkan protokol kesehatan. Dan tentunya pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami nanti di segmen kedua kita akan tayangkan nomor telepon kita di layar televisi Anda. Anda bisa bergabung dan juga mungkin bisa berdiskusi langsung dengan 3 narasumber yang sudah hadir. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu Pak Ketum, Bang Pilar Saga Ihsan. Bang Pilar, apa kabar? Ini bagaimana Lampung Bang Pilar? Sepertinya bukan pertama kalinya datang ke Provinsi Lampung. Ya, alhamdulillah sehat, Mbak. Terima kasih. Ya tentu saja ini yang kesekian kalinya ke Provinsi Lampung, tapi udah cukup lama juga ya nggak ke sini. Banyak perubahan Provinsi Lampung ya, khususnya Bandar Lampung. Baik. Ya. Oke, tapi asli dari? Saya dari Provinsi Banten. Oh, dari Banten, Pak. Ya, Asli lahir dari Provinsi Banten ya, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota terpilih dari Tangerang Selatan. Berarti untuk periode yang ini ya Bang? Periode ini, baru kemarin pilkada. Baru Tangerang pilkada, Selatan. masih Iya. sangat sekali. Baru berapa hari Bang? Ya, kemarin tanggal 9 Desember saya pilkada. Pelantikan insya Allah April ini. April mendatang ya, April yang mendatang. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya Bang ya. Terima kasih banyak. Selamat bertugas. Ini memang banyak sekali sepertinya tahun ini nih di Indonesia ini banyak diisi dengan anak-anak muda ya Bang ya. Pemimpin-pemimpin muda tentunya dengan semangatnya. Kalau Bang Pilar Saga sendiri kunjungannya ke Provinsi Lampung ini dalam kepentingan apa, atau mungkin ada kegiatan apa yang disilakan? Oh ya, baik. Terima kasih untuk pemirsa Radar TV. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Mahasiswa Pancasila, saya mengunjungi rekan-rekan pengurus DPD 1 Mapancas di Provinsi Lampung. Di sini terbentuk ada 5 kabupaten kota yang dipimpin semuanya oleh Ketua DPD 1-nya provinsi itu ada Bung Girin. Alhamdulillah saya bertatap muka secara langsung, dan ya kita diskusi banyak sekali program-program kerja yang bisa disinergikan dari DPP dengan DPD 1 Provinsi Lampung. Dan juga kebetulan saya pengurus di DPP Persatuan Pendekar Banten. Nah, kebetulan saya juga mengunjungi kawan-kawan, keluarga besar orang-orang Banten di sini di Pendekar Banten Korda Lampung. Alhamdulillah silaturahmi berjalan lancar hari ini. Nah, jadi silaturahminya sekaligus gitu ya? Sekaligus, ya. Kegiatannya. Tapi Bang Pilar Saga, untuk mahasiswa Pancasila di Provinsi Lampung kan tadi disampaikan ada 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung ya. Artinya belum menyeluruh ini ya. Belum. Di Provinsi Lampung. Nah, kegiatan-kegiatan saat ini yang sudah dilaksanakan apa saja nih? Ya tentu saja
DPP Mapancas ini mengutamakan beberapa agenda penting yang harus dijabarkan oleh DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia. Yang pertama adalah penanganan pandemi COVID-19. Kita harus mendukung program pemerintah dalam menangani masalah kesehatan. Yang kedua adalah masalah ekonomi kreatif atau UMKM. Ini memang masyarakat sekarang sedang terdampak pandemi COVID, terdampak juga ekonominya. Nah, kita harus mendorong masyarakat untuk mereka bisa pulih secara ekonomi. Dan yang ketiga mungkin secara sosial, budaya, dan pendidikan ini juga kita dorong supaya mereka bisa terus berkegiatan sosial, berbudaya, dan juga pendidikan tetap berjalan, tapi dalam mematuhi protokoler kesehatan. Nah, ini salah satu program utamanya dari DPP Mapancas. Artinya ini di organisasi ini memang di dalamnya banyak sekali kegiatan-kegiatan positif ya Bang ya, dari kegiatan ekonominya, kebudayaannya, sosialnya begitu ya. Dan ini dilibatkan tentunya dalam memerangi pandemi yang saat ini sedang melanda negara kita, negara Indonesia. Baik, saya ke Bang Ade. Bang Ade sebagai anggota MPO DPD Mapancas Provinsi Lampung dan juga anggota Dewan Provinsi Lampung. Nah, kalau Bang Ade sendiri melihat pergeseran nilai dari kalangan pemuda saat ini dalam perspektif kebangsaan, seperti apa Bang Ade? Terima kasih Mbak. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih Bang Pilar yang telah dengan sengaja memprogramkan mengunjungi kami DPD Mapancas. Ini sebuah perhatian yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kepemimpinan beliau di DPP Mapancas ini akan semakin membumikan Mapancas dan lebih khusus membumikan Pancasila di kalangan generasi muda. Ini sangat penting karena pemahaman pemuda-pemuda, mungkin remaja, milenial ini terhadap Pancasila mungkin perlu lebih rutin. Kan kita juga prihatin misalnya ketika sebelum ke pemahaman, kemudian kita suruh anak-anak ini coba sebutkan Pancasila, masih ada yang belum benar. Itu cuma menyebutkan sila-silanya aja itu. Nah karena itu ketika Pak Ketua datang mengunjungi kami di daerah-daerah ini sebuah support moral yang dalam, sehingga kami di DPD Mapancas Provinsi Lampung ini makin bersemangat untuk terus melakukan kajian-kajian bersama dengan anak-anak muda. Karena yang rutin kami berdiskusi, mengumpulkan pemuda, kemudian mahasiswa berdiskusi tentang bagaimana pengamalan Pancasila di tengah-tengah pemuda ya khususnya. Kenapa ini dilakukan oleh Mapancas di Provinsi Lampung? Masalah satu yang juga kita prihatin bersama, narkoba. Jadi kalau ini pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila ini tidak kita suntikan, kita tidak bumikan di jiwa mereka ini yang kemudian lama-kelamaan generasi muda yang menjadi potensi justru malah menjadi beban, menjadi penyakit masyarakat. Nah itu yang sering atau biasa dilakukan oleh DPD Mapancas di Provinsi Lampung. Sekalian laporan ini Pak Ketua, mudah-mudahan ini disupport. Kemudian tadi juga menyambut gembira apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa pandemi COVID ini sungguh memprihatinkan, bukan hanya penyakitnya, tetapi juga dampak ekonomi. Jadi beberapa kali juga kita bersama dengan generasi milenial, generasi muda, bukan cuma diskusi tapi ayo presentasi itu kan, presentasi usaha kira apa yang bisa dilakukan oleh mereka. Banyak tuh akhirnya usulan-usulan, pengen buka usaha ini, pengen buka usaha itu, dan itu ya kecil-kecilan aja. Tetapi ketika pemuda-pemuda ditantang untuk berpikir kreatif, menemukan, disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah nilai-nilai buruk yang akan mewarnai mereka itu akan ditinggalkan karena sudah sibuk dengan kebaikan-kebaikan itu. Nah mudah-mudahan Mapancas di Provinsi Lampung terus bisa membawa misi ini, Pak Ketua. Mohon supportnya dari DPP. Dan kemarin dalam sebuah diskusi di kami di Mapancas itu ada rekomendasi sebetulnya, tolong disampaikan juga nanti mumpung ada Pak Ketua.
pelajaran Pancasila di sekolah-sekolah diajarin lagi. Kalau sekarang kan nggak ada tuh. Nggak ada. Ada PPKN tapi pelajaran Pancasilanya nggak. Kalau dulu kan kita belajar dari SD, SMP. Penataran. Ada penatarannya juga. Jadi ketika kemudian nilai-nilai itu dimasukkan sejak dari TK, SD, SMP, akan memperkokoh nilai-nilai jati diri bangsa kita, gitu, Mbak. Baik ya, jadi kehadirannya tentunya membuat nilai positif untuk anggota Mapanjasila di Provinsi Lampung gitu ya Bang, sangat supaya memahami nilai-nilai Pancasila. Saya ke Bang Hendra Lesmana selaku Sekretaris Jenderal DPP Mapanjas Pusat. Bang Hendra, kalau di Mapanjas sendiri, dalam organisasi Mapanjas khususnya Mapanjas Pusat, seperti apa sih Bang Hendra upayanya dari Mapanjas sendiri tentunya untuk membangun jiwa kebangsaan untuk para anak-anak muda? Karena kan ini anggotanya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa ya, anak-anak muda gitu. Bagaimana cara membangun strategi? Terima kasih kepada Mbak hadir dalam acara diskusi eksklusif dari Radar Lampung ya, menyikapi soal kebangsaan yang kami terapkan di awal dalam kepemimpinan Ketua Umum Bung Pilar dan saya sebagai Sekretaris Jenderal untuk menumbuhkan rasa kebangsaan diawali dari penataan revitalisasi organisasi di tiap-tiap provinsi. Artinya diawali dari masa kepemimpinan ini kami berupaya dari Sabang sampai Merauke untuk membenahi dulu. Karena kenapa mahasiswa Pancasila ini dimotori oleh kader-kader mahasiswa yang berbasis di perguruan tinggi di masing-masing daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Nah, jadi maka dalam kesempatan ini Ketua Umum juga tergolong dari kaum milenial. Ya, harapan kita ke depan Mapanjas bisa membangkitkan kebangsaan dari tingkat basis di perguruan tinggi. Untuk menumbuhkan tingkat kebangsaan itu, kita menanamkan dulu rasa kecintaan terhadap Pancasila. Dari kecintaan terhadap Pancasila tumbuh rasa nasionalisme yang lebih tinggi. Artinya di Mapanjas ini tingkat terendah dari struktur adalah perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi DPD 2 itu kabupaten kota dan DPD 1 itu provinsi. Nah, dari harapan kami ke depan dimulai dari tingkat basis, merangkul mahasiswa-mahasiswa yang punya rasa patriotisme tinggi dan punya nasionalisme dan memiliki rasa kecintaan terhadap Pancasila. Dari situ cikal bakal rasa kebangsaan yang bakal lebih tinggi yang kita tanamkan. Saya rasa begitu aja, Mbak. Baik. Nanti kita akan berbincang lagi dan tentunya pemirsa di rumah di segmen selanjutnya saya mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami, bergabung dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio Radar Lampung TV. Jangan kemana-mana, dialog eksklusif akan segera kembali. Baik, terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami dalam dialog eksklusif kita sore hari ini, masih membahas terkait pemuda dalam peran kebangsaan, bagaimana peran pemuda dalam bingkai NKRI. Tentunya di sini bersama dengan Bang Pilar selaku Ketum DPP Mahasiswa Pancasila atau Mapanjas, ada Bang Ade Utami Ibnu selaku anggota MPO DPD Mahasiswa Pancasila Lampung, dan juga ada Bang Hendra Lesmana Ardi selaku Sekjen DPP Mapanjas Pusat. Baik, saya ke Pak Ketum dulu, ke Bang Pilar Saga dulu. Bang Pilar, kalau menurut pandangan Bang Pilar sendiri, bagaimana sih sebenarnya anak muda sekarang, perkembangannya seperti apa anak muda yang ada di negara kita ini? Silakan. Ya, jadi memang yang kami klasifikasi adalah anak muda di zaman sekarang itu kita bagi dua kelas, yaitu generasi milenial dari angkatan kelahiran 81 sampai 1998-an, lalu 98 sampai sekarang itu kita sebut generasi Z. Generasi Z. Jadi ada generasi milenial dan generasi Z. Nah, kita saksikan bahwa penguasaan teknologi khususnya IT itu memang jadi kemampuan utama di anak-anak muda saat ini, baik itu mereka di pendidikan, di dunia profesi, dan lain sebagainya. Jadi memang ada perubahan budaya
yang dulu mungkin masih konvensional, tapi sekarang dalam komunikasi, dalam mempromosikan sesuatu, itu mereka menggunakan basis digital. Nah, karena apa? Memang saat ini Indonesia sudah masuki era digital 4.0, dan mungkin ke depan 2 tahun 3 tahun ke depan DKI Jakarta masuk ke 5.0. Jadi semuanya basis digital. Nah, ini yang harus kita hadapi dari DPP Mapancas, dari organisasi, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan, atau kita juga bisa menggerakkan anak-anak muda ini, khususnya para mahasiswa yang ada di setiap kota kabupaten di Indonesia ini, untuk bisa berkegiatan sosial, bermasyarakat, ekonomi, dan lain sebagainya, dan juga penanaman ideologi Pancasila itu melalui kemampuan digital yang ada di masyarakatnya. Bang, maaf Bang, ini ada penelpon dari Pak Yudi dari Kabupaten Lampung Tengah sudah bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Selamat sore Pak Yudi, halo. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Pak Yudi, silahkan. Iya, terima kasih, menarik sekali tema diskusi sore ini, Mbak. Mau tanya nih sama Ketua DPP Pancasila nih. Sekarang kan pengaruh media sosial itu sangat kencang, cyber war ini untuk mencuci otak anak-anak muda sekarang, sehingga tergeser frame-nya dari pemahaman terhadap Pancasila sendiri, nilai-nilai Pancasila, upaya dari Pancasila sendiri seperti apa, terutama dalam war ini sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi dari Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin saya bisa menangkap pertanyaan dari Pak Yudi itu seperti ini, Bang Pilar. Sekarang ini kan pengaruh media sosial ini kan sangat kuat sekali, apalagi khususnya buat anak-anak generasi milenial, generasi Z gitu, Bu. Sekarang banyak sekali, bahkan mungkin anak-anak yang di bawah usia juga sekarang menggunakan media sosial, ditambah hampir 1 tahun kita harus belajar dengan menggunakan handphone, yang otomatis pasti anak-anak juga bisa memahami itu menggunakan media sosial gitu kan. Nah, upaya-upaya sendiri yang dilakukan dari organisasi mahasiswa Pancasila ini tentunya untuk mendorong atau memberikan pendampingan, mengedukasi anak-anak generasi saat ini seperti apa? Ya, tentu saja. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Yudi ya tadi di Lampung Tengah. Tentu saja peran Mapancas itu, bagaimana pertama itu seperti yang dikatakan tadi oleh Sekjen, penanaman ideologi Pancasila, bukan hanya menghafal sila Pancasila seperti yang dikatakan oleh Pak Ade, tapi bagaimana menanamkan pokok-pokok nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Kami dari DPP Mapancas tentu saja menjadi salah satu perpanjangan tangan program seperti pilar kebangsaan yang dilakukan oleh MPR RI. Nah, ini kita lakukan dengan cara-cara yang milenial, dengan cara-cara yang memang diminati oleh anak-anak zaman sekarang. Jadi anak-anak zaman sekarang suka medsos, anak-anak zaman sekarang suka gaming. Nah, kita masuk lewat situ. Bagaimana kita masuk suatu ideologi, suatu pemahaman dari apa yang mereka sukai dulu. Jadi saat ini jangan langsung alergi ya Pak ya. Kita jangan langsung alergi terhadap teknologi ataupun gadget. Tapi kita sikapi itu sebagai alat kita untuk mendidik, untuk memberikan informasi kepada mereka, untuk mereka mencintai Pancasila dan menanamkan nilai-nilai yang ada di tubuh Pancasila untuk mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah intoleransi di kita saat ini luar biasa, besar sekali di Indonesia. Perpecahan karena politik dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana anak-anak ini kita harus bisa jaga terus supaya mereka bisa menanamkan kebinekaan dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita fokus membangun bangsa ini. Dari profesi apapun yang kita punya, basic akademik apapun yang kita punya, ayo kita bangun bangsa dan negara ini. Itu yang harus kita tanamkan dari sejak dini. Artinya strategi yang dilakukan dari Mapancas pun juga milenial begitu ya, mengikuti apa yang menjadi kesukaan dari anak-anak. Harus dengan cara milenial. Bahkan di alhamdulillah di era kepemimpinan saya dengan Sekjen dan kawan-kawan pengurus, kami merekrut para selebgram, influencer untuk bagaimana mereka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya anak-anak muda. Karena ini ada anak-anak muda ini bibit yang sangat penting dan juga modal dasar untuk membangun sebuah
negara gitu kan ke Dilakukan depan. pendekatan begitu ya. Betul, ya. Ini juga ada Bapak Sobirin dari dari Kota Metro juga bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Selamat sore Pak Sobirin. Assalamualaikum Radar TV. Waalaikumsalam Pak Sobirin, silahkan. Aduh, ya nih, selamat datang nih buat Pak Wakil Wali Kota Tangerang. Ini keren banget ini temanya. Jadi gini Pak, saya minta urun rembuk ya, sekaligus solusi kepada Pak Wakil sama ada Bang Ade ya, anggota DPRD Provinsi Lampung. Ini nih sebenarnya di Lampung ini saat ini sedang krisis kepemudaan Pak, ya kan? Data di Mapolda Lampung, di Polres Kabupaten Kota itu saat ini angka begal, angka kriminalitas begal, curanmor, kejahatan jalanan itu jadi masalah menurut saya di Lampung ini. Setiap hari pasti ada kejadian pembegalan, curanmor seperti itu. Tapi memang belum ada solusi konkret dari kalau polisi sudah bekerja keras lah ya. Tapi menurut saya tanggung jawab terhadap pemuda itu kan nggak cuma polisi ya Pak ya. Ada pemerintah daerah, ada stakeholder, ada lapangan pekerjaan seperti itu, ada narkobanya juga mungkin seperti itu. Nah ini saya minta urun rembuk lah dari kacamata Pak Wakil Wali Kota dari yang kota besar ke ngatasin masalah-masalah kepemudaan di sana seperti apa gitu Pak. Termasuk Bang Adi seperti apa sih ini nanti kita kasih apa namanya solusi ke pemerintah ke juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih Pak Sobirin dari Kota Metro. Ini bagaimana nih di Lampung saat ini sepertinya sedang krisis kepemudaan seperti itu, banyak sekali kejadian-kejadian seperti begal ya. Pak di Lampung sudah tidak asing ya Bang ya. Ada begal, terus juga narkobanya juga, bahkan juga peningkatan semakin tinggi apalagi di tengah pandemi seperti ini. Nah, solusinya seperti apa ini? Kebetulan ini kan nanti juga akan ditanggapi oleh Bang Adi yang kebetulan juga ini anggota DPR di Provinsi Lampung gitu. Jadi kan sekaligus nanti ya penanganannya. Ya silakan Bang Pilar Saga terlebih dahulu, silakan Bang Pilar. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Sobirin. Ya tentu saja kita harus lihat permasalahan itu dari hulu ke hilirnya. Nah kira-kira apa yang terjadi itu harus kita lihat apa akar permasalahannya. Pertama masalah pendidikan mungkin yang kurang. Lalu selanjutnya adalah masalah pengangguran, masalah ekonomi. Nah ini yang harus kita antisipasi bersama-sama. Tentu saja DPP Mapancas hadir ke kampus-kampus, ke anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, untuk mengkampanyekan bagaimana yang tadi, menanamkan ideologi Pancasila. Lalu juga kita bagaimana membentuk, kalau di kita konsepnya adalah membentuk hubungan trimitra antara kampus, lalu pemerintah daerah di sini maksudnya bisa eksekutif ataupun legislatif, dan juga yang ketiga adalah pihak swasta atau perusahaan atau para pengusaha. Nah, ini kita bentuk untuk apa? Untuk mereka, anak-anak muda ini diberikan pendidikan, dan bagaimana setelah mereka dididik, setelah mereka memiliki kemampuan akademik, mereka bisa menyalurkannya ke dalam pekerjaan. Atau bahkan bukan hanya pekerjaan, tapi bagaimana kita bisa salurkan kreativitas mereka, energi mereka yang sangat luar biasa, berlebih, namanya anak muda kan. Anak muda, kalau kata Roma Irama itu kan darah muda kan? Nah darah muda ini kita salurkan energinya kepada suatu hal yang positif, seperti membangun industri ekonomi kreatif, membangun UMKM, dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Dulu saya masih ingat betul, Jepang pada tahun 1945 hancur, luluh lantah oleh Perang Dunia Kedua. Tapi dalam waktu 2 dekade, Jepang bisa bangkit daripada kehancuran dengan kekuatan industri ekonominya kan, dan industri beratnya. Karena apa? Mereka punya bonus demografi yang luar biasa. Mereka punya anak muda. Anak muda ini potensinya digali dan dikembangkan, mereka bisa bangkit secara ekonomi. Industri mereka bangkit, Toyota, Honda, dan lain sebagainya. Namun pada tahun 2017 atau 2016 saya masih ingat, ketika terjadi bencana Fukushima, Jepang kewalahan dalam menangani masalah ini, dalam recovery. Karena apa? Mereka kekurangan anak-anak muda. Bayangkan, Indonesia memiliki potensi jutaan anak muda. Nah, artinya potensi ini bisa kita gali, bisa kita bangkitkan untuk menjadi suatu nilai
yang positif untuk pembangunan bangsa dan negara. Nah, ini harus kita kaji bersama-sama dan kita lakukan bersama-sama. Insya Allah ya DPP Mapancas siap bekerja dengan eksekutif ataupun legislatif dan lain-lainnya untuk bagaimana menggali potensi anak-anak muda potensi ini. anak muda. Ya. Baik, kalau dari Bang Ade sendiri menanggapi pertanyaan dari Pak Sobirin tadi seperti apa, silakan. Baik Pak Sobirin, terima kasih. Ini keprihatinan kita semua. Kondisi ini memang tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor penyebab yang banyak ya. Tadi sudah sebagian disampaikan oleh Pak Ketum, terutama memang masalah ekonomi. Kita menyadari Provinsi Lampung ya masih termiskin ketiga se-Sumatera. Ini harus diakui, disadari oleh semua pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif, bahwa ayo ini masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Bagaimana potensi-potensi yang tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketum, potensi pemuda ini sangat luar biasa. Harusnya fokuslah pemerintah untuk membina mereka, kemudian memberikan kesempatan dan ruang pada mereka untuk berkreasi, dan yakinlah nanti ekonomi kita akan maju. Nah, karena itu kami di Mapancas ini hanya bagian kecil saja, dan upaya kami untuk bisa menyibukkan pemuda di Provinsi Lampung dengan kegiatan-kegiatan kebaikan, ya walaupun masih kecil tapi mudah-mudahan ini bisa menular ke pemuda-pemuda yang lain, sehingga mereka lebih banyak disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Kalau aktivitas positifnya lebih banyak, ya nanti mereka akan lupa tuh dengan yang negatif-negatif. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, Pak Sekjen, kami menyambut gembira dengan program-program yang akan segera digulirkan, sehingga anak-anak muda ini kemudian ya nggak usah khawatir bahwa di Mapancas ini kita punya banyak saluran-saluran kreatif ya, sehingga tidak ada kekhawatiran misalnya mereka nanti abis ini kami mau ngapain, mau kerjanya gimana, ini nganggur terus misalnya gitu. Tapi ketika kemudian pembekalan pengelolaan ekonomi, kemudian mereka bisa berkreasi, apalagi di era digital begini, insya Allah itu pemuda-pemuda di Provinsi Lampung akan makin berjaya lah, akan makin maju. Oke. Artinya anggota Mapancas Provinsi Lampung ini juga semangat untuk menggali potensi anak-anak muda yang ada di Provinsi Lampung ini ya. Yeah. Beliau Baik. sadar luar biasa. Luar biasa. Oke, dan saya ke Bang Hendra Lesmana selaku Sekjen DPP Mapancas Pusat. Bang Hendra, tentunya ada banyak sekali upaya yang dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan anak muda supaya tidak terpecah belah, tidak mungkin dipecah belah oleh kelompok-kelompok asing dan lain-lain. Nah, yang saat ini sudah dilakukan apa saja sih, Bang? Baik, menyikapi pertanyaan itu, saya rasa ini hanya asal dari pertanyaan itu adalah SDM dari si pemudanya sendiri. Kita memiliki segala macam bidang yang mendukung aspek dalam kepemudaan. Artinya, pemuda itu sebenarnya punya potensi yang mungkin belum bisa dikembangkan. Artinya, pemerintah baik legislatif maupun eksekutif agak lebih peduli dan memperhatikan aspek-aspek tersebut. Bagi saya yang dimaksud oleh Pak Sobirin tadi, mungkin itu bagi saya pribadi itu hanya kelakuan-kelakuan yang tidak tepat sasaran. Namanya juga pemuda, ada nakalnya, itu kan sebuah proses. Namun ketika SDM-nya bisa kita bangun dan berada dalam organisasi yang tepat dan menanamkan nilai-nilai Pancasila, saya rasa hal itu bisa kita sikapi dan mungkin tidak menjadi merebak terhadap masyarakat, dan bukan hanya di Lampung saja. Se-Indonesia mengalami hal itu, diakibatkan pemuda itu punya potensi yang belum dapat dia salurkan. Artinya SDM-nya ya kurang memadai. Tinggal kita selaku organisasi yang berbasis mahasiswa dan pemuda merangkul kawan-kawan mahasiswa serta pemuda yang ada di Indonesia untuk lebih mengembangkan semangat Pancasila. Artinya
kita ini menjunjung tinggi NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya rasa seperti yang dibilang Pak Ketua NPO tadi, kita perlu juga memberikan nilai-nilai Pancasila itu dalam bentuk pelajaran kembali, seperti yang dulu pernah kita sama-sama dapatkan dalam pendidikan kita masing-masing. Saya rasa itu. Jadi pendidikan Pancasila memang tadi setuju sekali ya dimasukkan dari sejak dini ya Pak Iya, ya, masuk kurikulum lagi. masuk dalam kurikulum pendidikan kembali gitu, karena sebenarnya salah satu yang terbaik untuk mencetak generasi penerus bangsa itu dari pendidikan sejak dini begitu ya Bang ya. Nanti kita akan berbincang lagi pemirsa, kita masih ada satu segmen terakhir, jangan kemana-mana, dialog eksklusif akan segera kembali. Terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami dalam dialog eksklusif kita, dan kita masih membahas terkait pemuda dalam peranan kebangsaan, bagaimana peran pemuda dalam bingkai NKRI bersama dengan 3 narasumber kita yang sangat luar biasa. Ini masih generasi milenial ya, Bang Ade juga masih generasi milenial ya Bang Ade. Ini luar biasa sekali. 3 narasumber kita yang hadir sore hari ini pemirsa, tentunya ini adalah menjadi contoh bagaimana generasi milenial, bagaimana kita bisa meraih apa yang menjadi impian, cita-cita, dan juga meraih sebuah kesuksesan. Nah, tentunya suksesnya dari 3 narasumber ini ada trik dan juga kuncinya. Saya akan bertanya terlebih dahulu dengan Bang Pilar Sagaisan. Bang Pilar Sagaisan salah satu generasi milenial yang saat ini sukses dalam dunia politik ya Bang ya. Sukses juga tentunya dalam bidang-bidang yang lainnya, saat ini menjabat sebagai Ketua DPP Mahasiswa Pancasila. Nah, kalau trik sukses dari Bang Pilar Saga sendiri untuk para generasi muda seperti apa sih Bang? Iya, tentu saja yang pertama adalah kita mendisiplinkan diri. Ini adalah konsep dasar dalam kita melakukan hal apapun, baik itu kita dalam akademik, baik itu kita dalam pekerjaan, berorganisasi, dan lain sebagainya. Kita mendisiplinkan diri, lalu kita fokus. Nah, ini yang paling penting. Kadang anak-anak sekarang itu dari satu hal ke satu hal itu tidak fokus. Jadi akhirnya ini tidak jadi, itu tidak jadi, akhirnya tidak jadi apa-apa. Nah, bagaimana anak-anak muda ini bisa fokus terhadap satu hal ke hal lain, secara bertahap. Dan yang ketiga adalah sabar. Nah, kesabaran ini memang perlu, karena krisisnya saat ini anak-anak muda yang saya tahu, karena saya di generasi milenial, banyak kawan-kawan yang tingkat kesabarannya kurang dalam mencapai sesuatu. Saya tidak merasa sudah bisa melakukan itu semua, saya pun masih belajar Pak. Tapi setidaknya itu yang selalu saya pegang teguh saat saya fokus ke dalam bidang saya, misalkan di bidang usaha ataupun di bidang politik. Ya, alhamdulillah hasilnya bisa menunjukkan hasil yang positif. Yang pertama adalah disiplin, yang kedua sabar gitu ya Bang ya, ikhtiar gitu ya. Disiplin. Iya, Disiplin. Lalu tadi tekun, Tekun sabar. dan juga sabar dengan ikhtiar ya, baik, luar biasa. Fokus dan juga sabar. Kalau dari Bang Ade Utami sendiri tentunya ingin berbagi tips untuk anak-anak muda sekarang ini, karena biasanya anak muda sekarang ini bingung nih Bang, mau ngapain saya setelah lulus kuliah misalkan, apalagi generasi milenial sudah kuliahnya online, mau ngapain, cari kerjanya online juga nanti. Kunci suksesnya seperti apa? Baik, terima kasih. Satu aja, dan ini juga harus ditanamkan pada kita semua anak-anak muda. Kita harus cinta negeri kita ini, cinta bangsa kita ini, cinta provinsi kita ini, mencintai kota kita, kabupaten kita, dan mencintai apa yang sekarang sedang menjadi aktivitasnya. Ketika sebagai mahasiswa, cintailah aktivitas sebagai mahasiswa, kemudian berikan kontribusi yang terbaik di sana. Insya Allah kalau dengan cinta, ya berkorban apapun kita siap. Kalau kita sudah mencintai sesuatu, kita akan banyak melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Semua potensinya akan keluar. Jadi saya lebih senang, ayo generasi muda, ayo kita kembali cintai negara kita, cintai bangsa kita, cintai provinsi kita, cintai kota kita. Nanti kita akan berkontribusi sesuai dengan kecintaan kita itu. The power of love, seperti itu ya Bang Ade. Termasuk mencintai negara kita dan juga mencintai apa yang menjadi hobinya begitu. Kalau dari Bang Hendra Lesmana, trik dan juga kunci suksesnya sih Bang untuk anak-anak muda yang ada di Provinsi Lampung khususnya? Menurut saya
anak muda itu harus punya mimpi. Karena dari mimpi kita punya cita-cita. Dan semua tergantung kita mau jadi apa berdasarkan niat dan kemauan. Tapi khususnya untuk hal yang positif. Karena anak muda Indonesia sangat amat berpotensi sebenarnya. Namun terkadang dalam hal-hal instan mereka menghalalkan segala cara. Bagi saya itu nggak ada anak Indonesia yang tidak baik. Namun mungkin proses saja. Dalam menapaki proses remaja ke dewasa mungkin mengalami hal rintangan yang bermacam-macam. Namun semua itu kembali ke SDM pemudanya sendiri. SDM pemudanya. Saya rasa itulah gunanya pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Karena dari situ banyak nilai yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya anak muda harus punya mimpi. Berangkat dari mimpi, tergapailah semua harapan. Saya rasa itu aja. Bermimpi terlebih dahulu supaya tercapai semua harapannya dan impiannya begitu ya. Baik, kita ada di penghujung acara. Sayang sekali pemirsa, dan tentunya kita mengucapkan terima kasih sekali tiga narasumber sudah hadir di studio Radio Lampung TV, sudah membahas terkait pemuda dalam peran kebangsaan dalam dialog eksklusif kita. Mungkin sebagai closing statement saya dari masing-masing narasumber deh, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah dari pembahasan kita sore hari ini. Dari Bang Ketum terlebih dahulu, silakan Bang Pilar Saga. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Radar TV atas kesempatannya dan pemirsa sekalian dan para narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, Pak Ade dan Bung Sekjen. Tentu saja saya berharap pemuda Indonesia memiliki kecintaan seperti yang dikatakan tadi. Memiliki kecintaan terhadap Indonesia, negeri kita. Dulu kita pernah mendengar satu kalimat dari John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang negara kamu berikan untukmu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Itu adalah suatu kalimat yang singkat tapi bermakna sangat penting, dan itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan anak-anak muda pada saat itu. Nah, ini semangat-semangat seperti ini harus kita gaungkan kembali, gitu kan. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa berikan saya 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Nah, itu sangat memungkinkan. Karena kekuatan pemuda ini di usia yang sangat muda, bagaimana kita memanfaatkan usia kita, kemampuan kita, kekuatan kita, pikiran kita yang masih sangat baik ini untuk kita membangun negara. Dengan cara apa? Mulai dari diri sendiri, mulai dari profesi kita, mulai dari akademi kita, baru kita keluar. Kita ke organisasi kita, lingkungan masyarakat, lalu kita berkontribusi untuk negara kita. Itu yang paling penting. Kalian dimanapun berada, organisasi apapun, ayo kalian tekuni dan berikan manfaat buat masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Bang Pilar Saga. Kalau dari Bang Ade Utami Ibnu, mungkin ada pesan untuk pemirsa di rumah, silakan. Para pemirsa sekalian, para pemuda pemudi di Provinsi Lampung, mari kita kembali ke jati diri bangsa kita, kembali ke Pancasila, dan bersama dengan Mapancas, mari kita sebarkan nilai-nilai Pancasila di Provinsi Lampung ini. Demikian, terima kasih. Kalau dari Bang Hendra, silakan Bang Hendra. Saya dalam kesempatan ini sebagai Sekretaris Jenderal Mahasiswa Pancasila Pusat bersama Ketua Umum Bung Pilar Saga Ihsan berharap agar pemuda lebih bangkitkan semangat nasionalisme, tanamkan dalam diri kita cinta terhadap bangsa. Insya Allah segala hal yang kita lakukan dan mudah-mudahan berjalan sesuai dengan impian kita masing-masing, dan be a positive thinking, buat tanpa tapi, jangan tunda. Saya rasa itu aja, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Bang Hendra sudah hadir. Terus juga terima kasih Bang Ade Utami juga sudah hadir. Terus terima kasih Bang Ketum, Pak Bang Pilar Saga di tengah kesibukan juga sudah hadir di Lampung.
Terima kasih juga sudah pemirsa di rumah yang sudah bergabung via telepon dan juga sudah bergabung bersama kami kurang lebihnya 1 jam dengan tema kita pemuda dalam peran kebangsaan. Bagaimana peran pemuda dalam bingkai NKRI sudah kita bahas dalam dialog kita sore hari ini. Mungkin saya turut mengutip dari yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, bahwasanya Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncang dunia. Sebegitu besar kekuatan dari pemuda, dan saya yakin dan percaya sekali pemuda di Provinsi Lampung ini luar biasa sekali, dan tentunya kita harus tetap bersatu meningkatkan SDM kita, bagaimana kita harus tetap berguna bagi masyarakat sekitar, bagi nusa, bangsa dan juga agama. Pemirsa, saya Fiona Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa pemirsa untuk subscribe YouTube channel Radar Lampung TV, dan tentunya kami terus mengingatkan kepada Anda karena kita sedang pandemi COVID-19 untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak fisik, dan juga rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Dan terima kasih bersamanya, selamat sore dan sampai jumpa. Radar TV, Mantap Nihan. Mantap nih.